Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Sunan Bonang, yaitu pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 SD MI. Sudahkah kalian mengetahui siapa Sunan Bonang itu? Pada video kali ini kita akan pelajari tentang Sunan Bonang. Silahkan diikuti dan semoga bermanfaat. Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo, yaitu wali yang ada di Tanah Jawa, para penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada saat itu. Yang pertama adalah riwayat dan silsilah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra keempat dari Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, yaitu Putri Aryo Tejo atau Bupati Tuban. Siapa saja putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila? Yang pertama adalah Nyai Patimah atau Nyai Gedeng Panyuran. Kemudian yang kedua adalah Nyai Wilis atau Nyai Penghulu. Yang ketiga Nyai Taluki atau Gedeng Maloka. Yang keempat adalah Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang kelima adalah Raden Kosim atau Sunan Derajat. Di kelima bersaudara ini dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Kemudian Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Nih, kita lanjutkan. Silsilah Sunan Bonang sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim ini putra dari Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat atau Sayyid Ahmad Rahmatillah, putra dari Maulana Malik Ibrahim, putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Han, putra dari Ahmad Jalaluddin Han, putra dari Abdullah Han, putra dari Abdul Malik Al-Muhajir dari Nasrabad India, putra dari Alawi Amil Faqih dari Hadramaut, putra dari Muhammad Sohib Mirbat dari Hadramaut, putra dari Ali Khaliq Qasam, putra dari Alawi Athani, putra dari Muhammad Sohibus Saumiyah, putra dari Alawi Awal, putra dari Ubaidullah, putra dari Muhammad Syahril Ali Zainal Abidin, putra dari Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini silsilah Sunan Bonang sampai Nabi Muhammad, yaitu dengan Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kepribadian Sunan Bonang. Sejak kecil Sunan Bonang belajar agama dengan tekun dan disiplin oleh orang tuanya, yaitu oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel memberi pendidikan sebaik mungkin sejak dini, dan tirakatnya para wali jelas lebih besar daripada orang biasa pada umumnya. Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja mendalami ilmu agama hingga ke tanah seberang. Tanah seberang itu sampai luar pulau, yaitu sampai negeri Pasai yang ada di Aceh. Pada saat itu Nusantara atau Indonesia belum
seperti sekarang ini, tetapi masih terpisah-pisah, masih terbentuk kerajaan-kerajaan. Mereka belajar kepada ulama besar, antara lain kepada Syekh Maulana Ishaq, dan belajar dengan ulama tasawuf dari Baghdad, Mesir, Arab, Persia atau Iran. Perjuangan Sunan Bonang dalam berdakwah ini untuk menarik simpati rakyat. Sunan Bonang menggunakan kesenian, yaitu seperangkat gamelan yang disebut dengan bonang. Tembang-tembang yang diajarkan Sunan Bonang berisikan ajaran Islami, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari ajaran agama Islam dengan senang hati, yaitu bukan dengan paksaan. Karena sering menggunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Ini adalah gambar atau foto gamelan yang disebut dengan bonang. Ini terdiri dari logam, terbuat dari logam, dan di tengah ini ada yang menonjol. Ini bila dipukul, ini menghasilkan suara yang merdu, suara yang indah dan enak didengar. Ini adalah alat yang digunakan Sunan Bonang dalam berdakwah. Karya sastra Sunan Bonang. Karya sastra Sunan Bonang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang ini dianggap sangat hebat dan penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang sekarang disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, yaitu berada di Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab, yaitu salakat toriko. Salakat toriko yang artinya menempuh jalan atau tasawuf atau torekot. Nih, yaitu Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati yang kini masih sering kita dengarkan. Tembang Tombo Ati yaitu gubahan dari Sunan Bonang. Tombo ati iku limo sawarnane. Dan seterusnya, versi Tombo Ati sangat banyak sekali yang masih sering kita dengarkan. Kemudian ini tentang makam Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Maktum Ibrahim meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Desa Kutorjo, Kecamatan Tuban yang berada di Kota Tuban. Ini adalah gambar pintu masuk atau gapura menuju makam Sunan Bonang. Ini gambar Sunan Bonang dengan Tombo Ati, gubahan dari Sunan Bonang. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih sudah habis, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.